syariat Islam. Tingginya peradaban Islam di Aceh terlihat pada manuskrip kuno yang telah berumur ratusan tahun. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Hikayat Aceh sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Tifal Khodira Dan saya Clara Natailah Herenisa. Kami dari tim MRS MTS Negeri 1 Kota Banda Aceh. Manuskrip Aceh adalah salah satu hasil peradaban masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Iskandar Muda. Saat ini, manuskrip Aceh yang jumlahnya lebih dari 10.000 naskah sudah berumur ratusan tahun sehingga rentan mengalami kerusakan dan kepunahan. Salah satu cara agar manuskrip tetap lestari adalah melakukan konservasi dan digitalisasi. Hal ini dilakukan agar generasi selanjutnya dapat tetap memanfaatkan manuskrip Aceh, karena manuskrip ini merupakan sumber informasi sejarah Islam di Aceh. Proses digitalisasi pada dasarnya dilakukan agar manuskrip Aceh tetap memiliki arsip dokumen tersebut secara digital, sehingga jika terjadi kerusakan ataupun kepunahan, maka masih tersimpan secara digital. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pelestarian Manuskrip Kuno Aceh melalui proses digitalisasi sebagai penyelamatan sumber informasi sejarah Islam di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi ke 10 subjek penelitian, diantaranya adalah Perpustakaan Digital Rumah Manuskrip Aceh, Tim Preservasi, Konservasi, dan Digitalisasi Manuskrip Aceh Perpustas Jakarta, Fakultas Adab UIN Araniri Provinsi Aceh, Museum Pedir, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh, Perpustakaan Aceh, Museum Aceh, Museum Ali Hashimi, Masyarakat Naskah Kuno Nusantara, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Pertama, peneliti mendatangi Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bertemu langsung dengan Kepala BPK Aceh. Penyelamatan manuskrip ini tidak hanya hilang. Kekhawatiran kita kan manuskrip ini kan juga bakal berpindah tempat, tidak lagi di Aceh. Nah, ini yang kita khawatirkan. Berpindah ke satu tempat tidak ada masalah, tapi berpindah ke suatu negara, ini yang kita. Selanjutnya, wawancara dengan filolog Aceh Bapak Helman Syah. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi dan wawancara ke Museum Pedir, yaitu Museum Khusus Penyimpanan Manuskrip Aceh, pemilik Museum Pedir yang juga sebagai filolog manuskrip dan merupakan generasi milenial yang peduli penyelamatan manuskrip Aceh. Hampir semua, 90% naskah yang sudah didigitalkan oleh IAP Energy Program ini tahun 2008, hari ini tidak ada satupun lagi di Aceh. Ada yang memang rumah ada bakar, ada yang memang sudah dijual oleh ahli warisnya keluar, ada yang memang sudah tidak bisa lagi dibuka, hancur, banjir, rusak. Saat observasi dilakukan, peneliti melihat langsung naskah manuskrip yang asli dan digital yang terdapat dalam komputer Perpustakaan Aceh. Sedangkan pada subjek penelitian tim Perpusnas Jakarta, peneliti melakukan wawancara melalui room Zoom selama 65 menit. Perpustakaan Digital Rumah Manuskrip Aceh, peneliti diizinkan menggunakan alat-alat konservasi dan perangkat digitalisasi. Diupayakan untuk pelestarian dari khasanah peninggalan masa lalu ini diupayakan untuk didigitalkan. Jadi manuskrip juga utama diupayakan untuk digitalkan, ya, istilahnya alih media. Jadi sebuah teknologi mengambil isi dari kandungan itu untuk dialih mediakan, untuk didigitalkan. Nah, dari hasil digital itu, setelah ini didigitalkan, semua proses-proses ini digitalkan, termasuk teks-teks yang tidak terbaca, termasuk teks-teks yang sudah koyak. Jadi ini dikaji kembali, dijelaskan kembali. Kemudian setelah didigitalkan, ini adalah disimpan ke dalam server yang paling aman. Inilah alat dan bahan untuk melakukan konservasi, dan ini adalah alat dan perangkat proses digitalisasi. Peneliti mempraktekkan proses digitalisasi menggunakan alat scan Visian dan Canon secara otomatis dan manual. Peneliti juga mempraktekkan membuka manuskrip digital melalui link Hastara, Aceh Manuskrip, dan British Library.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah pelestarian manuskrip secara fisik melalui konservasi, restorasi, dan fumigasi, sedangkan pelestarian manuskrip non-fisik melalui digitalisasi. Pelaku digitalisasi manuskrip pada umumnya generasi milenial, karena mereka memiliki kemampuan IT yang baik. Sedangkan generasi Z hanya memanfaatkan manuskrip kuno Aceh saja. Mereka umumnya para santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren atau daya tradisional. Demikianlah rangkaian proses penelitian kami. Menyelamatkan manuskrip Aceh berarti menyelamatkan kekayaan intelektual dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.